Kisahku ini bermula dari hanya karena rasa iseng, serta tanpa pernah direncanakan sebelumnya. Namun, justru itulah yang menjadikan aku bertambah ilmu serta pengalaman baru, meskipun semua ini tak patut untuk ditiru. Aku bagikan kisahku ini dengan harapan agar bisa diambil pelajarannya serta hikmahnya. Semula aku tak percaya telah berbuat hal seperti ini dengan seseorang yang sangat aku hormati. Dia adalah Bu Endang, 38 tahun, seorang yang mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Dia bekerja pada sebuah sekolah menengah atas di kotaku. Aku mengenalnya karena suaminya yang bernama Pak Narto, 43 tahun, sering membeli rokok dan berbagai kebutuhan lainnya di toko milikku. Dua hari sekali dia pasti ke tempatku. Kadang sendiri, kadang juga berdua dengan istrinya. Karena sudah kenal baik, aku pun sering mampir ke rumahnya saat pulang dari toko. Kebetulan rumahnya searah dengan rumahku. Oh iya, perkenalkan, namaku Heru, 28 tahun, dan statusku masih lajang. Selain sebagai pegawai di koperasi desa, aku juga wira swasta yang memiliki sebuah toko. Atas usaha dan kerja kerasku itu, kini aku bisa mandiri dalam hidup yang sudah cukup mapan, baik dari segi usia maupun finansial. Hidupku sudah standar sebagaimana wira swasta yang lain, meski belum punya rumah sendiri. Tapi aku sudah bisa membeli sebuah mobil dan motor untuk mendukung segala aktivitas serta usahaku. Tentu, hasil usahaku ini sedikit bisa menaikkan derajat hidup keluargaku. Yang ingin aku ceritakan ini adalah ketika secara tak sengaja aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Wanita sekelas Bu Endang, istrinya Pak Narto, ternyata mau berselingkuh juga dengan laki-laki lain. Romantisme kedua sejoli yang sudah berkeluarga itu dengan isengnya aku abadikan di HP-ku. Dari iseng inilah yang kemudian aku memanfaatkan untuk memancing ikan di air yang keruh. Dengan harapan aku juga mendapatkan hasil. Minimal seperti laki-laki yang digaetnya saat aku pergoki di tempat wisata itu. Selain itu, sebagai laki-laki, aku juga merasa ingin membela Pak Narto yang tengah dikhianati haknya sebagai seorang suami. Aku dan Pak Narto sudah begitu akrab, dan menurutku sebenarnya mereka berdua kelihatan seperti keluarga yang sempurna. Pak Narto bekerja sebagai tenaga pendidik juga, dan mereka sudah memiliki dua orang anak yang berusia 12 dan 8 tahun.
Sepintas kasat mata, kehidupan keluarga Pak Narto tampak sejuk, tentram, dan damai. Laki-laki yang sopan dan sabar itu tampak begitu bahagia bersama istrinya yang cantik dan kelihatan sebagai istri yang taat dan setia pada sang suami. Selain cantik, dia juga pandai mendidik anaknya, bahkan sebagai pengajar IPA di sekolah. Bu Endang juga terkadang mengisi acara keagamaan di kelompok arisan ibu-ibu di lingkungannya. Terus terang, saat pertama bertemu dengan Bu Endang, aku sudah sangat kagum. Hal ini aku ketahui tanpa sengaja ketika aku melihat Bu Endang berboncengan dengan seorang pria di sebuah objek wisata di luar kota. Padahal waktu itu masih jam kerja. Aku pun terus mengikutinya dan mereka berdua berhenti di tempat yang sepi. Tepatnya di sebuah warung yang tak dipakai lagi. Dengan mengendap-endap, aku mengabadikan aksi mereka berdua yang memadu kasih di tempat sepi. Pada keesokan harinya, aku datang ke rumahnya dengan niat untuk memberitahukan perihal hal itu kepada Pak Narto, suaminya. Namun ketika aku datang, yang ada hanyalah Bu Endang. Entah setan mana yang menghasutku. Tiba-tiba aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berbuat sesuatu pada Bu Endang. Ketika aku diberitahu bahwa suaminya sedang mengunjungi orang tuanya di kampung beserta kedua anaknya. Akhirnya aku pun menjelaskan tentang tujuan kedatanganku, yakni untuk memberitahukannya tentang rekaman itu. Sambil sedikit menekan Bu Endang akan mengirimkan rekaman ini pada suaminya. Dia sangat terkejut dengan pernyataanku yang mengetahui dengan detail perselingkuhan itu. Dan dengan menangis dia pun memohon padaku untuk menghapus rekaman itu. Dan sebagai gantinya dia berjanji akan memberi imbalan apapun yang aku inginkan. Ah, ini dia yang aku tunggu-tunggu, ujarku dalam hati. Dan akhirnya Bu Endang masuk perangkapku. Dengan terus terang aku pun meminta imbalan pertamaku, yaitu mengajaknya bersama. Serta-merta dia langsung menolaknya dan menawarkan uang sebagai gantinya. Tapi aku tetap pada pendirianku sambil menyatakan bahwa aku tak butuh uang. Setelah aku menggunakan sedikit trik dan rayuan, akhirnya dia pun mau menerima permintaanku dan aku segera menuju ke suatu tempat. Sedangkan Bu Endang terlebih dahulu ke kamar mandi untuk melanjutkan mandinya yang sempat tertunda karena kedatanganku.
Bu Endang pun seperti terkejut melihat sesuatu yang luar biasa pada diriku. Tetapi dia hanya diam saja sambil menunduk malu dan mungkin kesal pada perbuatanku, tapi aku tak peduli. Sabar dikit dong mas, jangan langsung pada sasaran gitu, biar panas dulu. Pinta Bu Endang yang menyadarkan diriku bahwa semuanya butuh proses agar perjalanan ini terasa lebih nikmat. Nampaknya untuk urusan yang satu ini, aku harus mengakui bahwa Bu Endang jauh lebih berpengalaman. Dengan jam terbang yang tentu lebih tinggi, menyadari hal itu, aku pun jadi mengalah dan ikut saja bagaimana alur yang diinginkan olehnya. Oh, ternyata Bu Endang orangnya memang sangat agresif, berbanding terbalik dengan penampakan luarnya yang lembut, halus, dan sangat sopan. Sesi pertama aku benar-benar dibuat malu. Maklum, memang baru sekali ini seumur hidupku. Ah, gimana sih mas, kok gitu doang? Belum apa-apa nih aku, kata Bu Endang dengan wajah terlihat kecewa. Selang beberapa menit, Bu Endang melakukan aksinya kembali. Dan dengan sabarnya, dia terus menuntunku serta mengajariku. Sehingga aku bisa lebih enjoy dan menikmati suasana ini. Iya mas, terus begitu. Temponya standar saja, yang penting pasti, katanya sambil menunjukkan gerakan yang terkadang membuatku bingung. Dengan berbekal pengalaman pada sesi pertama tadi, kini aku bertekad untuk menjadi pemenangnya dan membuat lawan tak berdaya. Kulihat Bu Endang tersenyum penuh arti, mungkin dia merasa terpenuhi segala keinginan yang menempel di otak dan hatinya. Ayo mas, sekarang lakuin aja apa yang Mas Heru pengen, kata Bu Endang seperti menantangku. Ayo mas, sekarang buka aja rekamannya dan kasih tahu sama suamiku. Aku udah siap menghadapinya, tapi Mas Heru juga harus berani bertanggung jawab. Lah, kok bisa gitu, Bu? Tanya aku heran. Ya iyalah, kalau Mas Heru bisa mengancamku, aku juga bisa melakukan hal yang sama kok. Jawabnya santai. Aku jadi bingung dibuatnya. Padahal awalnya aku yang menekan Bu Endang, tapi sekarang justru aku yang terkena tekanan. Dengan tertawa kemenangan, Bu Endang menunjuk kamera CCTV yang terpasang di sudut kamarnya. Aku langsung down, dan tanpa kusadari, aku pun juga terjebak oleh Bu Endang. Jadi terus gimana ini Bu? Tanyaku kebingungan setengah mati.
Ya, nggak gimana-gimana. Kalau Mas Heru mau menghapus rekaman itu, aku pun akan menghapus juga, katanya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Jangan lupa tinggalkan komen dan like jika kalian suka. Cerita ini hanya sebuah hiburan. Jika ada kesamaan nama, tempat maupun gelar, itu karena unsur ketidaksengajaan. Kami selaku admin mohon maaf. Terima kasih sudah menonton cerita ini.